Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, ibu juga baik dan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan bertemu kembali ya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Yang pertama Luqman Hakim ya. Alhamdulillah hadir. Nasruri Ridwan ya, alhamdulillah. Kemudian Mawaddatur Rajia, oke, hadir. Kemudian yang terakhir Sri Rahayu, oke, alhamdulillah. Hari ini anak ibu hadir semua ya. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu toleransi dan juga etika? Oke, apakah ada yang tahu? Oh, baiklah. Kalau belum ada, ibu akan jelaskan dulu ya apa itu toleransi dan juga etika. Nah, istilah toleransi itu berasal dari bahasa Latin tolerar, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Nah, istilah toleransi itu dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam satu masyarakat. Contohnya toleransi dalam beragama. Nah, di mana kelompok agama yang mayoritas dalam suatu masyarakat memberikan tempat bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa toleransi itu merupakan suatu sikap nih atau perilaku manusia yang mengikuti aturan di mana seorang itu dapat menghargai dan menghormati terhadap perilaku orang lain. Kemudian etika nih. Etika secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Nah, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Nah, jadi etika ini merupakan aturan perilaku adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada materi ini terdapat beberapa surah yang membahas tentang toleransi dan juga etika dalam pergaulan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, Ibu minta kepada Mawaddatur Rajia untuk membacakan ayat dan juga artinya ya. Silakan. Oke, alhamdulillah, sangat bagus sekali ya bacaan Qur'annya. Jadi dalam surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, di dalam ayat 1 dan 2 itu secara tegas dinyatakan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, karena mereka orang-orang kafir itu menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu menyembah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, yang mana tidak mempunyai anak dan juga istri. Kemudian ayat ketiga yaitu wala antum abiduna ma a'bud, yang artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, jadi dalam ayat ketiga ini Allah menambahkan lagi nih pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka itu tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW. Nah, karena sifat-sifatnya itu berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah. Nah, dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Kemudian ayat keempat dan 5, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Nah, yang artinya dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah, pada ayat 4 dan 5 ini ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki konsistensi dalam pengabdiannya. Nah, artinya apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah. Nah, cara ibadah kaum muslimin itu berdasarkan petunjuk Allah. Sedang cara orang kafir berdasarkan hawa nafsu. Nah, melalui surah ini Nabi Muhammad ingin mengajarkan bahwa sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Nah, kemudian pada ayat yang ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, pada ayat ini, pada ayat ke-6 itu dinyatakan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik nih, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, dengan demikian masing-masing itu dapat melaksanakan nih apa yang dianggapnya benar dan baik. Nah, tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, tentang surah Yunus ayat 40 sampai 41 ya. Ibu minta kepada Mas Ridwan untuk membacakan ayatnya dan juga artinya ya. Silahkan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Sangat bagus sekali ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, pada ayat ke-40 surah Yunus, Allah menjelaskan bahwa orang yang tidak beriman atau kaum kafir yang mendustakan Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, golongan yang benar-benar
mempercayai dengan itikad baik terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua itu golongan yang sama sekali tidak mempercayai dan terus-menerus di dalam kekafiran. Nah, mereka ini termasuk orang yang berbuat kerusakan. Kemudian ayat yang 41 yang berbunyi, wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun, yang artinya, dan jika mereka mendustakan kamu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, pada ayat yang ke-41 kan terdapat arti, yaitu bagiku pekerjaanku, bagi kamu pekerjaan kamu. Nah, maksudnya itu adalah bahwa Islam itu sangat menghargai yang namanya perbedaan-perbedaan di antara manusia. Nah, karena masing-masing itu mempunyai hak dan tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama Islam, sekalipun Islam adalah agama yang benar. Kemudian pada kalimat amalku atau perbuatanku itu adalah Nabi Muhammad SAW akan terus berdakwah, menyeru kepada kebaikan, menyebarkan taat kepada Allah, dan memberi kabar gembira kepada yang beriman dan ancaman bagi orang-orang yang mendustakannya. Hasil dari amal beliau pun tidak ada kaitannya dengan orang-orang kafir. Sedangkan yang dimaksud amalmu atau perbuatanmu adalah orang-orang kafir diberi kebebasan untuk terus-menerus mendustakan agama, tetap dalam kekufuran dan syirik, zalim ataupun berbuat kerusakan. Jadi semua amal perbuatannya tidak ada kaitannya dengan amalan Nabi Muhammad SAW. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oke, baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan dengan bermain games ya anak-anak. Nah, di tangan ibu ini ada beberapa kertas nih, ada pertanyaan dan juga jawaban. Nah, nanti tugas kalian adalah mencocokkan antara pertanyaan dan juga jawaban, kemudian dipresentasikan ke depan ya. Silahkan ditempel nanti kertasnya ya. Nah, ibu akan berikan nih hadiah kepada 2 kelompok tercepat yang menemukan pasangannya. Nah, jadi apakah kalian sudah mengerti bagaimana cara gamesnya? Oke, alhamdulillah ya, sudah mengerti ya. Nah, silakan ibu minta tolong untuk Lukman membagikan kertas jawaban dan juga pertanyaan ini yang sudah ibu acak ya. Silakan bagikan kepada temannya. Oke, apakah kalian sudah dapat semua? Alhamdulillah. Nah, ibu beri waktu 2 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, dipersilahkan untuk kelompok 1 maju ke depan ya perwakilannya untuk membacakan pertanyaan dan juga jawabannya ya. Silakan kelompok 1. Oke, terima kasih ibu ucapkan untuk kelompok 1 ya. Beri tepuk tangannya dulu. Nah, jadi pertanyaannya adalah jelaskan makna dari toleransi. Nah, jadi makna dari toleransi itu adalah merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan di mana seseorang itu dapat menghargai dan menghormati terhadap perilaku orang lain. Nah, jadi benar ya untuk kelompok 1. Kemudian ibu silakan untuk kelompok 2 menempelkan dan juga membacakan
pertanyaan dan jawabannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menempatkan hasil gamesnya tadi ya, yaitu yang mana pertanyaannya yaitu apa isi kandungan Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Nah, jadi isi kandungan Quran surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 itu adalah yang pertama, toleransi tidak berlaku dalam hal akidah dan juga ibadah. Nah, benar sekali ya. Kemudian umat Islam itu dilarang mencampur adukan masalah akidah dan juga ibadah. Ketiga itu kebebasan bagi siapapun untuk memeluk agama apapun yang menjadi keyakinannya. Oke, bagus ya. Kemudian silakan untuk kelompok 3 membacakan pertanyaan dan juga jawabannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Benar sekali. Pertanyaannya adalah jelaskan makna dari etika. Nah, jadi etika itu adalah aturan perilaku. Ada kebiasaan manusia dalam pergaulan, nah, antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Oke, silakan untuk kelompok terakhir membacakan pertanyaan dan juga jawabannya. Oke, alhamdulillah ya, benar ya, dari kelompok 4 ya, yang terakhir benar sekali. Yang mana pertanyaannya adalah sebutkan 2 golongan yang tidak beriman yang mendustakan Al-Quran pada Quran surah Yunus ayat 40. Nah, jadi ada 2 golongan ya yang terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 40, yaitu golongan yang benar-benar mempercayai dengan i'tikad baik terhadap Al-Quran. Yang kemudian yang kedua adalah golongan yang sama sekali tidak mempercayai dan terus menerus di dalam kekufuran. Mereka itu termasuk orang yang membuat kerusakan. Oke, alhamdulillah ya, semuanya sudah sesuai dengan pertanyaan dan juga jawabannya sempurna ya, alhamdulillah. Artinya kalian sudah memahami apa yang ibu sampaikan. Nah, untuk 2 kelompok tercepat tadi nanti silahkan ambil ya hadiahnya di kantor ya, di meja ibu. Nah, itu nanti ada hadiahnya ya untuk 2 kelompok tercepat. Nah, karena waktu pembelajaran kita telah berakhir, maka untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.